Senang bertemu dengan Anda pada topik Hidup Bahagia, Mutiara Kehidupan Menuju Pribadi Profesional dan Berintegritas. Sebagai makhluk psikologis, ditandai dengan kemampuan-kemampuan yang dimiliki dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, kemampuan intelektual, yaitu kemampuan untuk berpikir melalui tahapan-tahapan yang runtut dan sistematik. Kemampuan intelektual terdiri atas 3 tahapan, yaitu 1. Berpikir jernih dan objektif. Pada tahap ini ada kesanggupan berkonsentrasi untuk mengamati, memahami, mendengarkan dengan jernih serta tidak berpihak, menangkap dan mengumpulkan secara objektif, jelas, dan detail. 2. Berpikir analitis. Pada tahap ini, semua hasil kekuatan dianalisis oleh otak, menjadi kreativitas secara lebih mendalam. Muncul kemampuan untuk mengantisipasi masa depan berdasar luasan pengetahuan, pelajaran dari pengalaman, dan lain-lain yang digunakan secara total. 3. Berpikir memutuskan. Kualitas manusia tampak dari keputusan dalam aktivitas kehidupan. Pada tahapan ini, manusia memilih berbagai kemungkinan hasil proses berpikir dan menganalisis suatu keputusan. Setiap keputusan didasari kedewasaan yang bertanggung jawab secara pribadi atas keputusannya. Kedua, kemampuan berkehendak bebas. Pada abad ke-19 dan ke-20, manusia tetap sebagai subjek dari realitas. Bedanya, menurut Hammersma tahun 1922 dalam buku Tokoh-tokoh Filsafat Barat Modern, perhatian utama tidak lagi dipusatkan pada rasio, empiris, dan ide-ide manusia, melainkan lebih-lebih kepada unsur-unsur irasional, yaitu kebebasan atau kehendak. Sebagai motor tindakan manusia, salah satu anugerah Sang Pencipta adalah kekuatan dari kemauan yang bebas. Kemampuan ini sangat menakjubkan dan sulit melukiskannya dengan kata-kata indah. Mungkin kata berikut paling cocok untuk melukiskannya. The human will is amazing thing. Kehendak kuat melahirkan energi besar. Untuk mencapai keinginannya, kehendak kuat didukung oleh ruang kesadaran diri self-awareness, kata batin atau nurani konstinsi, dan imajinasi. Ketiga, kemampuan untuk merasakan. Kemampuan ini disebut emosi. Emosi merupakan unsur yang ada dalam pribadi manusia berupa beragam perasaan. Emosi dikenal 2 jenis, yaitu emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif oleh Freudian disebut life instincts, terdapat pada perasaan senang, pertumbuhan, kreatif, lega, sejuk, damai, dan rasa bahagia yang lain. Pada sisi lain, ada emosi negatif. Oleh Freudian disebut dead instinct berupa perasaan tidak enak, perih, sakit, panas, hancur, dan lain-lain. Termasuk dalam emosi negatif, yaitu emosi takut yang identik dengan perasaan khawatir, cemas, ragu-ragu, merasa kecil, merasa tidak berdaya, menghindar, dan lain-lain. Pembahasan proses pemahaman diri tidak terlepas dari unsur psikologis. Unsur tersebut memberi daya dorong berupa motivasi, proses berpikir, dan niat belajar untuk mencoba merumuskan dirinya sesuai ajaran kasih, kedamaian, kebenaran, dan keadilan dari Sang Pencipta. Proses ini akan menjadi pedoman untuk mencapai tujuan-tujuan kehidupan dan memahami keinginan Sang Pencipta atas keberadaan diri manusia. Terima kasih telah menonton. Maaf atas kekurangan. Mohon bantuan. Like, subscribe, share.